Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya pada malam hari ini adalah Kekekalan Hukum Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Matius 5 ayat 17 dan 18. Untuk mereka yang mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh karunia saja, sebab itu hukum Allah tidak berlaku lagi. Perlu untuk banyak berdoa dan merenungkan ayat inti kita yang di atas tadi. Sementara hukum Tuhan itu tidak menyelamatkan kita, namun mereka yang telah diselamatkan Yesus patut untuk menurut hukumnya. Sama seperti wanita yang kedapatan berzina, Yesus mengampuninya dan berkata kepadanya, "Pergilah dan jangan berdosa lagi." Demikianlah setiap orang yang telah mendapatkan kasih karunia pengampunan dari Tuhan perlu untuk mempunyai penurutan sepenuhnya kepada kehendak Allah yang dinyatakan oleh hukum-hukumnya. Sebab itu kita harus berdoa sama seperti Daud berdoa yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat 18. Singkapkanlah mataku supaya aku dapat melihat keajaiban-keajaiban Tauratmu. Umat Allah akan mempertahankan kehormatannya dengan pemeliharaan hukum-hukumnya. Dan hukum-hukumnya tidaklah menyakitkan atau merupakan beban yang membelenggu kita. Daud berdoa dalam Mazmur 119 ayat 126. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan, karena mereka telah merombak Taurat-Mu. Tidak satupun dari kita yang sanggup mempermalukan Allah dengan melanggar hukum-hukumnya. Adalah suatu kerugian yang tak terhingga untuk mengabaikan Alkitab dan menyerahkan diri kita kepada pencarian harta duniawi. Kekekalan akan mengungkapkan betapa besar pengorbanan yang dilakukan banyak orang untuk mendapatkan kehormatan dan keuntungan duniawi, namun hilang akan jiwanya, serta kekayaan yang kekal. Mereka sebenarnya bisa memperoleh kehidupan yang dimiliki Allah, karena Yesus telah mati untuk membawa berkat dan kekayaan surga yang dapat dijangkau oleh manusia, supaya mereka tidak dikategorikan sebagai orang yang miskin, malang, dan menyedihkan. Kiranya kasih karunia Allah yang demikian besar akan berbuah dalam kehidupan kita masing-masing dalam bentuk penurutan kepada hukumnya. Sebab inilah kehendaknya yang mulia bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.